Alam semesta diciptakan dalam keseimbangan sempurna, begitupun manusia. Bagaimana cara mewujudkannya? Mari kita telusuri makna mendalam raso dibawa naik pareso dibawa turun yang selaras dengan Al-Quran dan ajaran adat. Sair yang balam jo barabah, barabah lalu balam mandi. Sair yang salam sarato sambah, sambah lalu salam kumbali. Sakilat ambiak kasalendang, dibawa anak turun mandi. Jo adat ambo makapalang, jo agamo nan jauh sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi, salam luhur, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pai baburu mendapik ruso, ruso dijua kapasa baso. Salamik datang dun sanak kasadonyo, salamik basuo di kanal kitoko. Selamat datang kembali di Minang Mustika Jaya, tempat kita merenungkan kembali kearifan agung warisan nenek moyang yang telah teruji oleh waktu. Dalam tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau, tidak ada satupun sikap, ucapan, maupun tindakan yang lepas dari landasan keseimbangan. Semua tingkah laku, cara berpikir, hingga cara menyikapi setiap peristiwa hidup, baik suka maupun duka, senang maupun susah, senantiasa diarahkan agar tidak condong ke satu sisi saja, melainkan berdiri tegak di tengah jalan kebenaran. Hal ini sepenuhnya berakar pada prinsip utama yang menjadi tiang penyangga seluruh sendi kehidupan adat, yaitu adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Artinya, adat menjadi bentuk dan aturan yang mengatur cara hidup, sedangkan syariat agama menjadi jiwa dan sumber kebenaran yang menuntun makna hakiki di balik setiap aturan tersebut. Keduanya menyatu utuh, bagaikan raga dan jiwa, bagaikan cahaya dan jalan yang diterangi, sehingga melahirkan kepribadian yang utuh, bijaksana, dan selaras dengan kehendak Sang Pencipta. Salah satu norma paling penting yang mengajarkan kita menjaga keseimbangan ini terangkum dalam rangkaian pepatah agung. Raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Aluah patui, jalan batampuah. Mari kita telusuri maknanya secara mendalam, luas, dan menyeluruh. Pepatah, raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Alua patui, jalan batampuah. Bukan sekedar nasihat lisan yang diucapkan begitu saja, melainkan panduan hidup yang telah diwariskan turun-temurun dan terbukti selaras sepenuhnya dengan ajaran agama Islam. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya seirama dan bersumber dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mulk ayat 3. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqo ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Ayat suci ini menegaskan dengan tegas bahwa seluruh alam semesta, mulai dari bintang-bintang yang bergerak teratur di angkasa, pergantian siang dan malam, musim hujan dan kemarau, hingga keseimbangan antara hewan, tumbuhan, dan manusia, semuanya diciptakan dengan ukuran, takaran, dan keseimbangan yang sempurna. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang berlebihan. Tidak ada pula yang kurang dari ukuran yang seharusnya. Semuanya berjalan sesuai hukum dan ketetapan yang telah ditetapkan Sang Pencipta. Keseimbangan ini bukan hanya hukum alam yang berlaku bagi makhluk di luar diri kita, melainkan juga menjadi cerminan dan pedoman bagi kehidupan manusia sendiri. Jika alam semesta dapat terjaga keindahan, ketertiban, dan kelestariannya karena menjaga keseimbangan, maka manusia pun akan mencapai kedamaian batin, keharmonisan hidup, dan keberkahan dalam setiap langkahnya, hanya jika ia mampu menjaga keseimbangan dalam hati, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Inilah keselarasan antara hukum alam, ajaran agama, dan kearifan adat. Mari kita uraikan makna demi makna dari rangkaian pepatah ini secara terperinci,
agar kita benar-benar memahami cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Secara harfiah, raso berarti perasaan, gejolak hati, keinginan, atau emosi. Baik itu rasa senang yang meluap-luap, semangat yang membara, marah yang mendidih, sedih yang mendalam, maupun keinginan yang kuat menggebu di dalam hati. Sifat perasaan ini sangat dinamis dan bisa melambung tinggi dengan cepat. Sehingga jika dibiarkan tanpa kendali, ia bisa menutupi akal sehat, membutakan pandangan, dan membuat kita bertindak secara tergesa-gesa, terburu-buru, bahkan seringkali menyesal di kemudian hari. Sedangkan pareso berarti akal pikiran, pertimbangan, pengalaman, serta kebijaksanaan yang telah dipelajari dan dihayati. Pepatah ini mengajarkan kita, setiap kali perasaan mulai membumbung tinggi dan ingin menguasai diri, maka akal dan pertimbangan harus segera diturunkan dan dijadikan penyeimbang. Jangan biarkan emosi memimpin langkah, melainkan jadikan akal budi sebagai penentu sikap dan keputusan. Kedua, alua patui, jalan batampua. Ini adalah kelanjutan dan penyempurna dari makna sebelumnya. Alua patui berarti segala tindakan dan ucapan harus mengikuti alur, aturan, serta batas yang wajar, sesuai dengan ketentuan adat, norma kesopanan, dan ajaran agama yang berlaku. Jangan melampaui batas, jangan pula kurang dari apa yang seharusnya. Sedangkan jalan batampuah berarti melangkah di atas jalan yang terbuka, aman, lurus, dan tidak menyimpang dari tujuan kebenaran. Jalan yang dimaksud adalah jalan yang tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jalan yang diridhoi oleh Tuhan dan dihormati oleh sesama. Jadi secara keseluruhan, pepatah ini mengajarkan, kendalikanlah gejolak hati dengan akal pikiran. Kemudian jalani hidup dan bertindaklah selalu di jalur yang benar, teratur, dan seimbang. Bagi orang Minangkabau, keseimbangan antara perasaan dan pikiran ini bukan sekedar nasihat yang baik untuk didengar, melainkan syarat mutlak untuk membangun kepribadian yang matang, kuat, dan terhormat. Bayangkan jika seseorang hanya hidup mengikuti perasaan semata. Ia akan sangat mudah terombang-ambing oleh keadaan. Saat senang, ia bisa lupa diri, berlebih-lebihan, dan sombong. Saat marah, ia bisa mengucapkan kata-kata yang menyakiti, bertindak sembarangan, dan merusak hubungan baik yang telah terjalin lama. Saat sedih, ia bisa larut dalam keputusasaan, hingga lupa akan nikmat yang masih dimiliki. Semua ini terjadi karena tidak ada penyeimbang dalam dirinya. Sebaliknya, jika seseorang hanya mengandalkan akal pikiran tanpa dilandasi perasaan yang lembut dan rasa kemanusiaan, ia bisa menjadi sangat kaku, dingin, kaku dalam perhitungan, mementingkan diri sendiri, dan kehilangan kepekaan terhadap penderitaan serta kebutuhan orang lain. Hidupnya hanya berdasar hitungan untung rugi, tanpa rasa kasih sayang dan persaudaraan. Oleh karena itu, keduanya harus berjalan beriringan, saling melengkapi dan saling mengendalikan. Perasaan memberi kehangatan, kepekaan, dan rasa kemanusiaan. Sedangkan akal pikiran memberi arah, batasan, dan kebijaksanaan. Inilah cara hidup yang selaras sebagai ciptaan Allah, sebagaimana diingatkan dalam surat Al-Mulk ayat 3. Dengan menjaga keseimbangan ini, kita akan tetap tenang dan rendah hati saat menghadapi kesuksesan. Tidak mudah putus asa dan tetap berusaha saat tertimpa musibah. Serta selalu berada di tengah jalan yang lurus dan benar. Dengan menjadikan raso dibawa naik, pareso dibawa turun, alua patui, jalan batampua, sebagai pegangan hidup sehari-hari, maka kita akan melahirkan pribadi yang benar-benar bijaksana, mampu merasakan dengan hati yang lembut, namun memutuskan dengan akal yang jernih, mampu menghargai perasaan dan kebutuhan diri sendiri, namun tetap menghormati hak dan perasaan orang lain. Inilah wujud nyata dari kesatuan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Adat mengajarkan kita cara mengendalikan diri dan menjaga sikap,
Sedangkan agama mengingatkan bahwa keseimbangan adalah cerminan kebesaran, keadilan, dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kearifan yang telah kita bahas ini menjadi pedoman hidup kita, agar setiap langkah membawa keberkahan, setiap ucapan membawa manfaat, dan setiap tindakan selalu berada di jalan yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa dukung kanal Minang Mustika Jaya dengan cara like, bagikan, dan subscribe agar nilai-nilai luhur ini terus terjaga, tersebar luas, dan diwariskan kepada generasi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.